Shalom, selamat pagi sahabat-sahabat yang terkasih. Kembali kami boleh berkumpul pada pagi hari ini untuk bersaat teduh bersama-sama. Mari kita siapkan hati kita mau teduhkan hati kita mau buat tanda kemenangan Kristus. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus, pagi ini kembali kami mau naikkan syukur kami hanya kepadamu saja. Karena Engkau Allah kami yang sungguh amat baik. Kalau pagi ini kami semua boleh dapat bangun kembali dan berkumpul bersama-sama untuk mengikuti saat teduh ini, itu semua karena rahmat dan kasih karunia yang Engkau curahkan ke dalam hati kami. Tuhan, kami ingin naikkan pujian dan penyembahan ini hanya kepadamu, dan kami mau merenungkan firman-Mu yang akan Kau taburkan pada pagi ini. Biarlah Engkau jamah hati kami satu persatu, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, dan jamah setiap hati anak-anak-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Berkati setiap kami para pelayan-Mu yang akan menjadi perpanjangan lidah-Mu. Berkati juga semua anak-anak-Mu yang pada pagi hari ini telah datang di hadapan-Mu, agar setiap firman yang Engkau taburkan boleh tinggal tetap di dalam hati kami masing-masing dan menjadi pegangan kami untuk boleh menjalani hari-hari ke depan. Tuhan, inilah kami mau serahkan waktu selama 30 menit ini ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua saat teduh ini dari awal hingga akhir hanya ke dalam tangan-Mu. Demi Yesus Tuhan dan penolong kami, amin. Mari sahabat yang terkasih, pagi ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau membuka hati kita mau membuka jiwa kita, karena jiwa kita senantiasa merindukan Tuhan. Mari kita mau benar-benar mengimani dan kita mau menjadikan lagu ini sebagai syukur kita dan doa kita, karena kita mempunyai Allah yang begitu baik. Kita mempunyai Allah yang begitu setia. Allah yang sangat mengetahui apa yang menjadi keperluan kami, apa yang menjadi pegangan kami. Mari sahabat yang terkasih, kita mau naikkan pujian ini, kita mau katakan, jiwaku merindukanmu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur
kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Benar, tiada Allah yang sepertimu, Allah yang senantiasa menuntun kami, menggendong kami di saat kami jatuh. Allah yang senantiasa menopang kami, sehingga kalau kami jatuh, kami tidak jatuh sampai tergeletak. Mari kita mau nyatakan syukur ini dengan penuh iman. Kita mau katakan sekali lagi, jiwa kami semua merindukan Allah ada di tengah-tengah kami. Mari kita satukan hati, kita mau angkat hati kita mau katakan dengan sepenuh hati, jiwaku merindukanmu. Jiwaku merindukanmu. Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup, mari kita katakan, kita mau bersyukur. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Amin. Benar Tuhan, penolong kami, tidak ada penolong kami yang sepertimu, yang tak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun. Mari sahabat yang terkasih, kita mau naikkan penyembahan kita kepada Allah kita. Kita mau naikkan penyembahan ini karena kita mempunyai Yesus yang begitu mulia. Yesus yang layak kita sembah pada pagi hari ini. Tuhan, saat ini layakkan kami semua untuk boleh datang dan sujud di hadapan-Mu. Kami mau menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Hadirlah ya Tuhan di tengah-tengah kami, di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Pulihkanlah setiap hati kami yang hadir pada saat ini, sehingga kami boleh masuk ke dalam penyembahan, kami boleh masuk ke dalam hadirat-Mu, dan kami boleh menikmati urapan-Mu yang baru pada pagi hari ini. Sehingga itu boleh menjadi kekuatan kami untuk menjalani hari yang baru ini, dari pagi, siang, hingga pada malam hari. Mari kita mau katakan, Yesus, kemuliaan-Mu.
Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Oh, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kami sembah kami
Raya Iki ya raya la 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 mata kaya raya takara shia raya la 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 mata kara. Marakia raya la 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 masikia raya la mata kara. Okay, la mata kara shia raya la 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 kaya raya la mata kaya la shia raya. Rakaya la mata kara shia raya la mata kara la mata kara shia raya la mata kara. Ikia raya la mata kara sikia raya la mata kara la mata kara shia raya la mata kara la. Sikiara ya la mata kara ya la mata kara shiara ya la mata kara shiara ya la mata kara ya kaya la mata kara shiara ya la mata Terima kasih. Wisnu masih di mute. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Saat ini kami mau tetap di dalam hadirat-Mu untuk mendengarkan firman yang akan Kau taburkan di dalam hati kami. Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, urapilah anak-Mu, Pak King, berkaryalah sebebas-bebasnya di dalam diri Pak King, agar apa yang akan diutarakan melalui Pak King itu semua benar-benar berasal daripada-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Shalom, Bapak Ibu, teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Hari ini renungan saya ambil dari bacaan pertama surat Rasul Paulus kepada umat di Korintus. 2 Korintus 4 ayat 7 sampai dengan 15. Saya menggunakan Alkitab TB2, akan saya bacakan sebentar. Kita semua masing-masing membaca. Namun harta ini kami miliki dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak hancur terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut, karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Dengan demikianlah, maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kami. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berbicara. Kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berbicara. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama Yesus. Ia juga akan menghadapkan kami bersama kamu kepada dirinya. Sebab semua itu terjadi karena kamu, supaya anugerah yang menjangkau
semakin banyak orang menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pada ayat 7 dikatakan, namun harta ini kami miliki dalam bejana tanah liat, supaya nyata dalam kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Bejana tanah liat melambangkan manusia yang dibentuk dari debu tanah. Dapat kita baca pada Kejadian 2 ayat 7. Allah menciptakan manusia dari debu tanah yang penuh dengan kerapuhan, mudah berubah, lemah, dan mudah pecah. Harta melambangkan berkat rohani yang tersimpan dalam hati kita, yaitu kekuatan bagi semua orang percaya, kekuatan dari Allah kepada kita, dan keselamatan kekal. Paulus mengemukakan segala kelemahan dirinya sebagai bejana tanah liat yang biasa-biasa saja, yang tidak ada nilainya. Bahkan Paulus masih dicap sebagai musuh para murid Yesus yang lain. Paulus meninggalkan masa lalu yang suram dalam hidupnya. Dia pernah menindas jemaat pengikut Kristus pada masa sebelum itu. Akan tetapi Allah memilih dia sebagai pewarta Injil kepada bangsa-bangsa non-Yahudi yang sebelumnya dipelopori oleh Rasul Petrus. Kekuatan dan kekuasaan Allah yang melimpah dalam diri Paulus justru dinyatakan dalam kelemahannya. Seperti pada 2 Korintus 12 ayat 9 dikatakan, jawab Tuhanku kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Mendapatkan hikmat dari Tuhan ini, Paulus berkata, sebab itu aku terlebih suka bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Paulus banyak mengalami penderitaan, ditindas, dianiaya. Dalam 2 Korintus 11 ayat 24 sampai 26 dapat kita lihat Paulus disesah, didera, dilempari batu, karam kapal di tengah laut, bahaya, banjir, penyamun, bahaya padang gurun, dan lain-lain. Tetapi melalui penderitaan itu, Paulus sungguh mengalami kekuatan kasih karunia Allah. Dalam kelemahan, Paulus menyadari sepenuhnya bahwa pelayanannya adalah sungguh-sungguh kekuatan yang berasal dari Allah, bukan dari kekuatan dirinya sendiri. Dalam 2 Korintus 11 ayat 30, Paulus berkata, jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Bermegah dalam kelemahan mengandung arti bahwa Paulus selalu menampilkan kemuliaan Allah dalam karya pelayanannya. Tidak pernah dia menonjolkan dirinya. Karena itu ia selalu berkata bahwa karena kekuatan Allah lah semua itu terjadi. Sejak perjumpaannya dengan Yesus, Paulus menyerahkan seluruh hidupnya untuk mewartakan Injil. Maka dia selalu katakan, Yesuslah yang telah memilih dia dan memberinya kekuatan. Dalam 2 Korintus 12 ayat 10 dikatakan, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Paulus membawa kematian dan kehidupan Yesus dalam tubuhnya. Dapat kita lihat pada ayat 10, menggambarkan bahwa Paulus juga meneladani bagaimana penderitaan yang ditanggung Yesus, sehingga dalam keadaan sesulit apapun, Paulus dapat mengerti bagaimana penderitaan yang telah dialami Yesus, dan dia juga membawa kehidupan Yesus dalam dirinya. Dalam Roma 6 ayat 3 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Sama seperti Paulus, kita semua yang telah dibaptis membawa kematian Kristus dalam diri kita.
mati dalam kedagingan kita, dan hidup menjadi manusia baru, yaitu yang membawa kehidupan Yesus dalam diri kita. Menjadi manusia baru berarti hidup di dalam Roh, hidup di bawah bimbingan Roh Kudus. Dalam Roma 8 ayat 5 dikatakan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Ketika Tuhan memilih kita untuk hidup mendekatkan diri kepadanya dan kita menanggapinya, maka kita semua sadar dan tidak sadar akan selalu memikirkan hal-hal yang berasal dari Roh itu, yaitu Roh Kudus. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita lanjutkan dengan doa penutup. Bapa yang kudus, Allah yang kekal, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala tuntunan-Mu pada acara saat teduh hari ini. Biarkanlah Roh Kudus-Mu terus berkarya dalam kehidupan kami, dalam setiap aktivitas kami pada hari ini. Sertai kami selalu, sehingga apa yang kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Saat ini kami telah selesai merenungkan firman-Mu Tuhan, apa yang hendak Engkau sampaikan kepada kami. Biarkanlah sabda-Mu terus tertanam dalam hati kami, sehingga kami dapat mewartakan firman-Mu dan juga sebagai pelaku firman-Mu. Engkau berkati semua yang berada di dalam komunitas pemurnian hati. Engkau berkati juga keluarga kami dan dengan rahmat kesehatan, juga segala usaha dan pekerjaan kami. Engkau berkati juga Pak Paulus, Bu Vila beserta keluarganya dalam setiap langkah hidupnya, di dalam usaha pekerjaannya, dan di dalam setiap aktivitas pelayanannya. Sekarang marilah kita berdoa untuk komunitas pemurnian hati. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dalam setiap jiwa-jiwa yang ada di dalam komunitas pemurnian hati, dan beserta saat teduh pagi ini, juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita foto. 1, 2, 3. Lembar kedua. 1, 2, 3. Terima kasih.